Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Windy Umairoh, mahasiswi dari tingkat 3 Akpers Tikes Flora. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stunting pada anak. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir, umumnya disebabkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Nah, anak tersebut dimonitor tingginya, beratnya berdasarkan kartu PMS itu terlihat. Jadi tinggi badannya, kalau misalnya harusnya ke atas, tinggi anak tersebut di bawah rata-rata anak seumurannya. Jadi anak stunting membutuhkan sebuah nutrisi yang seorang anak butuhkan, baik dari karbohidrat, dari protein, dari sayuran, dari buah-buahan, maupun dari lemak baik. Tapi kita perlu perhatikan asupan protein anak tersebut. Selain protein, tentu saja sumber nutrisi yang lain seperti vitamin atau mineral, ada kalsium, ada vitamin D, itu juga perlu kita perhatikan ya. Selain pertumbuhan yang terlambat, stunting pada anak juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan juga sosial di masa depan. Ada 2 dampak stunting pada anak, yaitu dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Dampak stunting dalam jangka panjang yaitu ada postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, lebih pendek ketimbang orang-orang atau anak-anak seusianya. Kesehatan reproduksi yang menurun, kapasitas belajar dan performa yang tidak optimal saat masa sekolah, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal saat dewasa. Meningkatkan risiko obesitas dan mengidap penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Stunting pada anak dalam jangka pendek yaitu meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terlambat dan tidak optimal, meningkatkan biaya kesehatan. Ada beberapa cara untuk mencegah stunting, mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil, ibu mengikuti pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan dengan minuman 8 gelas per hari, serta rajin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter maupun bidan. Hindari minuman beralkohol serta paparan asap rokok baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter atau bidan. Pilihlah empasi yang dianjurkan oleh WHO dengan makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu, serta telur dan sumber protein lainnya. Biasanya serta buah dan sayur yang kaya vitamin. Nah, yang ketiga, ajak si kecil ke posyandu secara rutin agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Nah, yang keempat, jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini yaitu lingkungan tempat tinggal, bahan makanan dan peralatan makanan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri. Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Terima kasih, itu tadi penjelasan saya tentang stunting pada anak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.